Kalau yang pertama mungkin yang first and foremost mereka melihat bagaimana kami walaupun startup tapi gaya mainnya a bit konservatif. Konservatif dalam artian kami tuh sangat menjaga our bottom line. Jadi dari awal tuh saya selalu dijaga ya mau startup biar cepat bagaimanapun growth fokusnya tapi profitable is very important. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO Daily Box, Kelvin. Hai Kelvin, apa kabar? Hai Mbak Yeni, thank you so much for your time. Thank you juga udah nyempetin waktu buat Daily Sosial ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang soal Daily Box dan sebenarnya apa sih target dan rencana Daily Box ke depannya, mungkin Kelvin bisa cerita apa sih sebenarnya Daily Box itu? Jadi Daily Box itu startup online restaurant. Oke. Kalau sekarang dikenalnya kita sebagai online restaurant multi brand. Ya, jadi kita start dari 2018 mengikuti the rise of food delivery. Memang kita fokus saat itu untuk platform food delivery. Jadi semua produk kita, konsep kita itu dibentuk untuk to go delivery. Jadi walaupun saat itu kita ada tempat untuk makan di tempat, makannya semua di dalam packaging untuk delivery-nya gitu. Ini dari tahun 2018, sekarang udah tahun 2021 nih. Progres apa saja yang sudah dilakukan Daily Box? Mungkin pre-pandemic dan sekarang saat pandemic nih, Kak. Jadi saat kita start itu pertengahan 2018, kami masih buka kedai sendirilah, dine-in gitu, untuk makan di tempat. Tapi memang fokusnya, kalau Mbak Yeni ingat, di masa-masa itu kalau ngorder delivery harganya lebih mahal daripada makan di tempat tuh. Benar banget. Ya, nah kita saat itu yang salah satu pertama kali melakukan order delivery lebih murah daripada makan di tempat harganya. Karena kita mau. Jadi lucunya ada benar-benar ada customer yang order through delivery platform, makannya di tempat kita karena lebih murah. Tapi the good point is berarti it works gitu. Kita works dan dari situ kita ngelihat artinya customer makin ter-encourage untuk buat apa makan di tempat. Mendingan order langsung delivery. Nah, kita melakukan sesuatu yang sekarang hype banget dikenal dengan nama Cloud Kitchen. Jadi itu kami berpikir ya kita nggak perlu tempat-tempat premium atau strategic locations kan sewanya mahal. Terus Daily Box itu kan semua produksi kita itu ada di Central Kitchen, Mbak. Jadi kekuatan kita utamanya itu sebelum kita ekspansi outlet dan lain-lain, kita memang build Central Kitchen. Untuk menjaga konsistensi, quality, hygiene, karena kan makanan penting sekali ya untuk hygiene dan konsistensi quality. Nah, saat itu kami build supaya di operations di outlet tuh minim sekali. Jadi kita nggak perlu tempat besar-besar, saat itu kami cuma cukup perlu 3 kali 3 meter. Kami bisa punya pilihan sampai 30 jenis menu yang berbeda-beda. Kan sesuai namanya Daily Box. Jadi kalau bisa hari Senin makan apa, Selasa makan apa, Rabu makan apa gitu. Jadi waktu itu benchmarknya harus bisa orang ganti-ganti gitu. Nah, jadi pre-pandemic kita sempat buka kedai di daerah Jakarta Utara. Terus kami melihat potensi itu, wah ini kayaknya bisa take off nih. Akhirnya kita buka lokasi yang nggak prime lah. Karena kalau di delivery kan kita nggak perlu lihat lokasinya di mana gitu. Yang penting accessible oleh teman-teman ojol dan kita buka gitu. Nah, itu yang dinamakan yang sekarang dengan sebutan Cloud Kitchen. Gitu. Jadi pas pandemic happen, ya actually it just like validates organically ya. Yeah, it validates kami gitu. Saat waktu itu mungkin some of the other food brands mereka pikir harus ada outletnya dong, brand presence-nya dong gitu. Tapi pas pandemic ya kita ngeliat potensinya itu, wah tempala besi selagi panas kan Mbak. Jadi saat itu kita langsung fokus expansion di banyak lokasi gitu. Sampai kira-kira ya hari ini kami sudah operate di sekitar 120 lokasi, 10 wow. 10 kota itu masih di Pulau Jawa atau udah di Sumatera ada juga? Kita udah ada di Sumatera, Kalimantan. This year soon we gonna open in Sulawesi and hopefully in Jayapura. Saat membuka kios itu based on demand atau udah ada di roadmap-nya Daily Box? Saat apa, sorry? Membuka kios itu, membuka gerai offline itu.
Saat itu sebenarnya kami berpikir gini, kalau food delivery ya ongkir matters, ya kan? Kalau ongkirnya lebih atau setengah dari harga produknya ya orang customer kita males lah. Saya juga males kalau ngorder misalkan harga makanan 30.000, ongkirnya udah 15.000 gitu. Bisa males tuh gitu. Jadi intinya adalah gimana kita bisa hadir lebih dekat dengan customer. Bisa ada di mana-mana gitu. Jadi ya memang kita mau buka karena tujuannya udahlah biar lebih dekat customer, ongkirnya juga nggak mahal-mahal. Jadi di roadmap kami itu saat itu cuman gimana caranya, kan namanya startup ya, Mbak. Yeah. Jadi namanya mau begitu start lah harus up. jadi kami pikir gimana caranya biar lebih cepat brand presence, naikin revenue, ya harus lebih dekat dengan customer gitu. Intinya jadi lebih baik menempatkan lebih banyak hub atau poin-poin ya untuk mempermudah memangkas biaya ongkos kirim dibandingkan hanya satu central kitchen yang akhirnya jadi ketibannya di ongkos kirimnya itu ya. Dan it works so far ya, Kelvin ya. Ya, we're grateful so far it works. Dan our customer juga happy karena kalau bicara Jakarta, mau dimanapun di Jakarta tinggal buka adalah daily box terdekat gitu. Tapi in terms of food-nya sendiri seperti apa nih? Karena ada beberapa platform kan yang mereka punya brand sendiri, punya chef sendiri ya, punya signature food-nya sendiri. Kalau di Daily Box gimana? Apakah ada kolaborasi? Karena kalau kita lihat iklannya ada chef-chef selebriti juga nih yang terlibat. Mungkin Kelvin bisa jelaskan lebih detail? Nah ini aku mau cerita dua hal nih. Yang pertama adalah tentang brand Daily Box sendiri. Daily Box sendiri kan namanya nama umum ya, maksudnya menu-menu yang kami hadirkan juga menu-menu comfort, bukan menu yang kita nggak pernah dengar sama sekali, menu yang unik yang hanya bisa ditemukan di sini, enggak lah. Kita bikin keren aja, ayam goreng mentega jadinya butter soy sauce chicken gitu, tapi rasanya udah tahu lah gitu. Jadi apa yang kami mau tawarkan itu adalah apa ya yang bisa kita tawarkan selain makanan-makanan yang comfort gitu. Nah kita ngeliat Indonesia ini punya beragam jenis kuliner. Jadi dari masing-masing daerah tuh punya makanan-makanannya sendiri gitu. Gimana ya? Kita juga nggak bisa bikin semua menu di Indonesia. Ibaratnya kita ngomong soto aja ada berbagai jenis tuh gitu. Nah, saat itu kami memberanikan diri tuh 2019 pertengahan ngajak Chef Juna. Karena untuk menciptakan menu di Daily Box gitu. Nah, saya waktu itu specific request ke Chef Juna, menunya kalau bisa menu-menu yang jangan menu di Pulau Jawa, saya bilang menu yang umum, jangan yang terlalu umum, menu yang unik gitu. Chef Juna langsung ngomong, ya menu kampung halaman saya lah katanya di Manado. Ayam woku sama sambal bawang goreng, kalau di Bali dikenal sambal mbak gitu. Oke, saya bilang ya kita bikin itu dan ya ternyata diterima dengan baik. Dari situ kami melihat Daily Box ini mampu menjadi platform kolaborasi dengan ibaratnya makanannya Asian food, Western food, Chinese, Vietnam, Japanese, Indonesian food, nggak masalah tuh. Kita Daily Box tuh secara brand, secara itu versatile banget, mau makanan apapun bisa selama bentuk kemasannya di dalam box lah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi kami mengundang lagi Chef Renata untuk create menu. Yang terakhir kami lagi kolaborasi sama Raffi Ahmad dan Nagita Rans Entertainment. Jadi kami juga partners untuk sponsor kami gitu ya, untuk sponsor memperkenalkan brand kami di platform YouTube mereka juga tertarik. Raffi kebetulan suka banget sama ayam pop, jadi dia bilang, dia bilang ke saya, gue juga bisa dong ya bikin menu di Daily Box gitu. Ya oke, ayo seru-seruan ayam pop kita bikin. Jadi mungkin secara kolaborasi ya kami berkembang dari sekedar awalnya menjual makanan, sekarang kami menjadi platform untuk bisa berkolaborasi gitu. Kira-kira jadi kolaborasi ini yang sekarang akan terus dikembangkan ya, bukan hanya dengan chef, celebrity chef, mungkin kedepannya ada rencana-rencana kolaborasi lagi mungkin dengan perusahaan FFCG atau restoran atau gimana? Kelvin mungkin bisa share? Kalau sekarang saya selalu cerita ke teman-teman,
Kita tuh seperti IKEA untuk makanan. Oh, For food gitu. Kalau oke. Mbak Yeni tahu kan di IKEA itu kan banyak desainer-desainer Oh hebat ya, bikin betul. produk dengan ya misalkan kursinya namanya apa gitu kan, by Ya. desainernya siapa. Ya bayangkan desainer-desainer ini seperti chef-chef kami yang bikin produk. Kami di line up nanti saya bisa cerita juga line up teams kami juga bagaimana kami very very strong di professional chef. Tapi yang menarik adalah di pandemik ini justru membuka kesempatan baru atau opportunity baru bagi kami Daily Box. Nah ini hal kedua yang tadi saya mau cerita. Oke. Jadi ada seorang ibu namanya Bu Yanti, dia itu awal pekerjaannya tuh bahkan di luar makanan, sablon gitu. Tapi kan kita tahu Tanah Abang lagi situasi PPKM, sehingga dia kehilangan pekerjaan, berdampak terhadap ekonomi dan keluarga dan sebagainya gitu. Tapi memang ibu ini hobi masak. Nah, dia satu hari jualan sambal lah gitu. Jadinya from our mutual friends, sambalnya saya bawa ke kantor. Si head produk kami, Chef Arcad, cobain. Dia bilang, ini beli di mana nih kok enak gitu. Kebetulan saya kan nggak makan sambal, jadi saya bilang, dia kok bisa bilang enak, hebat juga nih gitu. Saya kasih coba, yang lain semuanya pada bilang enak. Lalu saya bilang, yuk bikin menu aja. Akhirnya saya datengin Bu Yanti, saya kenalin nama Arcad. Arcad bilang, wah, a lot of things to improve ya. Orang dia bikin sambal di rumah kan. Iya, takarannya beda gitu kan ya. Iya, bikin sambal di rumah, terus harus produksi standar kami, hygiene-nya, vacuum seal. Tapi ibu ini semangat sekali, dia bilang, kalau berkenan saya mau belajar. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa improve, karena dia ngelihat juga ini sebagai potensi. Betul. Akhirnya kita coaching, cukup lama tuh, kita coaching vacuum seal, treatment HACCP-nya, supaya cleanliness-nya terjaga, quality-nya terjaga. Dia jual menu di kita. Kalau di kita sekarang boleh dicek namanya ayam geprek sambal nagi, dan dia juga supply nasi tempur. Tempur itu singkatan tongkol tempe telur. Jadi sambal tongkolnya itu dari Bu Yanti, dan sekarang dia tuh udah jual puluhan ribu box melalui Daily Box. Sampai saya tuh yang terharu beberapa waktu lalu, ibu-ibu PKK di kompleknya dia sekarang diberdayakan untuk bantu bikin sambal, sampai dia bilang anaknya bisa sekolah lagi, ini segala macam. Wah, saya bilang, this is amazing. Saya ngomong ke Arcad, this is amazing, Chad. You're actually making something huge, bigger than just selling foods nih, gitu. Nah, kebetulan misi ini ternyata disambut baik oleh Bu Tri Risma hari ini, Kementerian Sosial. Jadi bisa di-Google beritanya beberapa waktu lalu, kami sempat diundang tuh untuk gimana mitra-mitra UMKM yang bisa dibantu untuk bisa ikut contribute lah. Ya nanti kedepannya akan ada banyak nih berita-berita seru nih, Mbak Yeni nanti juga mohon supportnya. Ditungguin ya. Ya kita akan a lot of collaborations lah dengan para mitra UMKM kita, karena mereka tuh bisa menghasilkan produk yang luar biasa banget gitu. Menarik ya, karena kalau kita bicara soal startup, kebanyakan mereka end targetnya atau salah satu yang ingin mereka kembangkan adalah membantu SME UMKM. Ini sebenarnya nggak sengaja ya ditemukan Kelvin, tapi ternyata memiliki potensi gitu ya. Benar. Cuman memang semuanya ini berkembang dari problem juga sih, Mbak. Yeah. Kita tahu gini nih, contoh background-nya masakan Padang, kayak Arcad kan orang Padang, our chef. Dia masak Padang, dia mau bikin produk apapun kan, maksudnya orang tuh udah ada karakternya sendiri, gitu. Kayak desainer lah. Udah kebaca, oh ini desainnya siapa, ini desainnya siapa gitu. Gimana ya biar customer kita nggak bosen ya? Karena kebanyakan restoran itu kan bikin menu baru, tapi tangannya sama. Jadi taste-nya kan more or less orang tuh sama gitu. Betul. Nah, gimana ya caranya supaya bisa berbeda-beda? Nah, ternyata dengan Bu Yanti ini karakternya kan jauh berbeda, karena orangnya berbeda gitu. Iya. Ya, home chef ketemu chef profesional gitu kan. True. Jadi kita ngelihat kayak, dan Chef Juna, Chef Renata melihat hal ini sangat luar biasa banget, dia bilang. Karena mereka mereka kan awalnya berkolaborasi juga sama kami, Mbak. Bikin menu doang lah, gitu. Sekarang udah jadi part of our team tuh, untuk ikutan meng-coaching para mitra-mitra kami. Jadi kayak mereka juga satu kebanggaan kan, di-coaching oleh chef seperti Chef Juna, Chef Renata. Ya, it's an honor for them, dan puluhan ribu masyarakat bisa menikmati hasil karya-karya mereka ini. Itu sesuatu yang menurut saya sih, wah, luar biasa lah.
gitu. Gue sih ngelihatnya Daily Box tuh kayak menaik kelaskan Home Chef menjadi lebih bagus lagi gitu ya, terutama marketnya jadi lebih luas lagi ya. Betul. Ya, actually, itu one of our missions juga lah. Yeah. Jadi become one of our missions. Salah satu, gue udah banyak nih ketemu sama investor, sama VC. Salah satu kendala dari bisnis F&B, ini kan bisa dibilang kan Daily Box F&B ya, meskipun konsepnya serupa seperti Ghost Kitchen dan Cloud Kitchen. Salah satu kendalanya adalah sulit untuk di scale up nih, Kelvin. Kelvin ngelihat seperti apa nih? Apakah benar nih pesimisme yang ada di kalangan VC kalau F&B itu susah di scale up, dan strategi Kelvin supaya bisa lebih unggul dibanding pemain lainnya seperti apa? Oke, sebenarnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kesulitan kadang F&B susah scale up itu begini. Kita biasa kalau punya restoran, saya kebetulan kan background dulu juga ada conventional restoran pada umumnya lah gitu ya. Okay. Itu setiap baru awal kita buka tuh selalu ada honeymoon period kita bilang. Jadi the first 6 months tuh semua orang cobain produk kita. Udah cobain, habis itu ada yang suka, ada yang enggak, tapi ada some customers will stay. Jadi udah naik, turun, dan stable. Ini yang dibilang kalau udah stable, mau naikin lagi gimana? Buka cabang baru. Sehingga cabang yang sama segini aja. Artinya you wanna grow, harus keluar modal lagi, buka lagi. Nah, sometimes apa yang kita conventional restoran lakukan itu adalah, wah kalau salesnya turun, ciptakan menu baru. Bikin menu baru, inovasi baru. Tapi menurut saya, ya karena makanan kayak tadi Mbak, jadi walaupun menunya baru, kalau tangannya sama, stylenya mirip-mirip aja, nggak akan bisa lari, nggak bisa dipungkiri lah. Betul. Kayak Mbak Yani interview gitu, stylenya ada sendiri, udah khas banget lah gitu. Ini caranya, nggak akan ada bisa. Kita susah untuk keluar dari pattern itu gitu. Nah, what we're doing in Daily Box and our team adalah gimana kita breakthrough dari situ. Makanya itu nyambung ke tadi discussions kita. Bagaimana kita bukan lagi pikirin tentang menu-menu yang apa yang kita mau create, tapi we become the platform untuk orang-orang seperti Bu Yanti bisa berkarya, professional chef, even Chef Juna, Chef Renata, even chef-chef dari manapun, bahkan ke depannya, ayo siapa yang mau bikin menu, kita curate, kita lihat, ya bisa dijual di Daily Box. Ya, jadi what we gonna do in the future adalah ya tadi identifying the trend aja. Oke. Yay, Kelvin, you cracked the code ya, so far ya. So far. Dan hopefully it works for the time being and for good ya. Dan kalau nggak salah nih, Daily Box sudah dipercaya oleh beberapa investor ya. Salah satunya adalah Vertex dan Kinesis Group. Apa sih yang membuat investor tertarik untuk invest ke Daily Box? Meskipun mungkin kalau kita lihat track record dari tahun 2018 sudah cukup lama ya. Kelvin punya background di F&B yang cukup sangat mature gitu. Tapi Kelvin ngelihat apa sih positioning yang lebih unggul buat Kevin dan tim dari Daily Box agar akhirnya bisa menarik perhatian dua investor ini, dua visi ini? Kalau yang pertama mungkin yang first and foremost mereka melihat bagaimana kami walaupun startup, tapi gaya mainnya a bit konservatif. Konservatif dalam artian kami tuh sangat menjaga our bottom line. Jadi dari awal tuh saya selalu dijaga, ya mau startup biar cepat bagaimanapun growth fokusnya, tapi profitable is very important. Oke. Jadi because in the long run we want to, kan maksudnya unit economics-nya jelas gitu, Mbak. Jual makanan modal sekian, yang dijual sekian gitu. Jadi kalau misalkan modal 20.000 kita jual 10.000 kan udah nggak make sense. Ya, cuman kalau mau biar orang beli gitu, ya buat apa gitu. Jadi dari awal mungkin mindset ini mereka juga ngelihat karena we're thinking about sustainability lah, gitu. Jadi yang pertama adalah kita selalu maintain our profitable level. Jadi kita nggak jaga jangan sampai kita burning. Ya of course untuk fuel our growth ada some margins yang kita harus sacrifice gitu. Tapi profitability is very important for us and we're grateful throughout. Ya hampir ini udah 3 tahun kita operate. Ya kita kemarin bleeding pas pandemic aja. Waktu awal-awal ya? Waktu awal-awal karena itu kan shocking for everyone. Jadi ya itu aja. Tapi kenapa kami masih bisa survive? Ya dengan visi mereka melihat
kita agile dan lain-lain seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi saya jelaskan, ya kalau Mbak Yani istilahnya crack the code ya. Boleh dibilang nowadays banyak business models, even yang big brands juga udah mulai masuk ke cloud kitchen, fokus on delivery. Sedangkan we are one of the earliest player lah yang adapt the concept of cloud kitchen, artinya fast to scale gitu. Terus yang ketiga adalah ketika kami ketemu para investors ini, mereka ngelihat tim kan paling penting, karena kan bisnis it's all about people lah. Yang mereka lihat tim kami ini didukung oleh saat saya mengajak a new team to join us itu background-nya tuh malah lebih banyak di operational atau food-nya gitu. Jadi mereka ngelihat, wah, yang lain rata-rata mungkin ada yang orang manajemen dan lain-lain, itu kan different path ya, yang saya nggak bisa judge, masing-masing orang punya different path sendiri gitu. Cuman saat itu saya bilang karena mikirnya masih konservatif lah ya, jadi mikirnya ya kita kan jualan makanan, artinya yang bagusnya harus orang-orang yang jago makanan tuh gitu. Jadi kalau boleh dilihat, our lineup yang paling kuat tuh ada our chef tuh X dari big 5-star hotels di luar, di internationals. Jadi you can search yang some of the brands atau hotels yang gede-gede itu dulu yang mereka yang set up gitu. Makanya salah satu Chef Juna ini udah tahun ketiga collaboration sama kita. Wow. Sampai Chef Juna tuh this is maybe the longest collaboration it's ever been. Karena biasanya kan 6 months. Yeah. Gitu. Tapi ya karena nyaman ya, Renata juga udah setahun lebih. Karena nyaman, karena tim kita juga professional chef-nya banyak, jadi ngobrolnya tuh nyambung gitu, with their language lah. I think those three ya. Jadi about sustainability in the long run, terus our concept business models juga one of the earliest adapter. Terus yang ketiga adalah tentang tim sih. Oke. Tapi in terms of teknologi nih, seberapa besar sih penerapan teknologi untuk Daily Box? Apakah so far, as long as UI UX mudah, kayaknya nggak usah terlalu advance, atau mungkin Kelvin punya rencana untuk menambahkan teknologi lebih advance lagi ke depannya? Nah, kebanyakan kalau ngobrol sama teman-teman ketika dibilang kita ini startup atau yang berbau tech lah ya, selalu relate-nya tuh ke applications. Padahal teknologi is beyond just an apps. Ya, contoh bisnis model cloud kitchen, our centralized kitchen, kita kan bikin puluhan menu berbeda. Jadi kalau mie goreng, nasi goreng, kue tiaw goreng, itu kan sebenarnya satu bumbu, 3 karbohidrat gitu. Kalau kita kan menunya benar-benar yang totally berbeda, ada ayam goreng mentega, ada ayam pop dari Padang, woku, herbs-nya, dan lain-lain. Nah, itu kalau enterprise atau ERP system, enterprise resource yang nggak bagus juga, loss-nya banyak tuh. Karena proses produksinya panjang banget. Jadi secara infrastructure, tech yang kami pertama kali implement adalah bagaimana membuild itu semua, otomatisasi itu bisa berjalan dengan baik gitu, flow prosesnya seamless, supaya bocornya jangan banyak gitu. Karena kan kami jual makanan juga harganya nggak, ya oke lah, nggak terlalu tinggi, nggak tinggi banget, bahkan cenderung lebih rendah gitu. Makanya cost itu kan harus kami jaga gitu. Terus yang tech yang berikutnya adalah tentang food technology. We're selling food kan. Distribute to 10 cities, 120 different locations. Bagaimana tentunya kami juga punya pertanggungjawaban kepada customer kami. Makanannya harus hygiene, harus bersih, shelf life-nya harus bagus. Bagaimana untuk menjaga hal itu? Tentunya ada food technology yang kami implement gitu. Karena kan kami juga semuanya kan quite natural, dalam artian tanpa pengawet, tanpa pewarna yang begitu-begitu, kami sangat-sangat hindari. Karena kan ada kayak kita kalau udah certifications gitu, ada hal-hal yang harus kami pertanggungjawabkan lah. Ya, terus berikutnya mengenai contoh kayak kemarin kasus yang terjadi COVID gitu kan, kita bagaimana monitoring outlets kita. The most important thing is how to make sure my teams are safe. Karena mereka kenapa-napa atau ada keluarga yang kenapa-napa, kita juga susah gitu. Jadi di setiap outlets kita tuh ada live CCTV. Jadi kalau in our office tuh udah kayak traffic controller gitu. Screen-nya banyak gitu. Jadi bisa cek ini lagi apa, itu lagi apa.
kayak udah cuci tangan belum gitu, kita bisa ngomong di situ tuh kayak orangnya, oh iya belum cuci tangan gitu, kayak ya we have to make sure itulah supaya our business operations-nya juga bagus. Jadi I think the tech implementation itself sekarang kami masih perkuat di sisi infrastructure. Kalau di sisi end user-nya, saya rasa customer semuanya udah nyaman ya dengan platform-platform delivery yang udah kami pakai, kita pakai lah. Gitu. Malah kadang-kadang kalau ngeluarin aplikasi sendiri nggak kepake ya, karena lebih nyaman dengan super app ini gitu kan. Ya, dan redundant, jadi goals-nya jadi shifted gitu. Oke. Seru banget nih Kelvin, ngobrol sama Kelvin, tapi rencana Daily Box, ini kan kita udah mau end of the year ya, kedepannya seperti apa nih rencananya? Masih ada nggak sih target-target yang belum tercapai? Yang sekarang lagi terakhir seru sih, yang tadi kita bicara kolaborasi ya. Oke. Kami melihat kolaborasi kami sebagai platform, we as a group, kami kan saat ini ada brand Daily Box, Rice Box, yang saya bilang lebih versatile, mau apapun bisa di situ, tapi kita juga berinovasi dengan brand seperti Shirato dan Daily Meals. Jadi Shirato kalau saya jelasin singkat, sushi to go. Kalau kita biasa makan sushi dine in pakai sumpit gitu kan. Kita bikin Shirato tuh like sushi burrito. Ya kayak Mbak Yeni mungkin tahu menu seperti misalkan roll. Kalau kita pesan sushi roll gitu kan, biasanya kan dipotong-potong kan. Kalau ini bentuknya udah wraps gitu, langsung dimakan gitu. Itu salah satu bentuk inovasi karena our customers juga familiar with the sushi concept gitu. Terus ada juga Daily Meals, itu frozen food. Saya bilang di operation di outlet kita kan pekerjaannya very simple karena semuanya sudah di pack per portion dari central kitchen. Jadi pas pandemi kita pikir why don't we just sell it directly to the customers gitu. Nah muncullah Daily Meals di e-commerce. Nah tapi selain itu kami melihat juga kan contoh kayak report yang terakhir mungkin udah Mbak Yeni lihat dari Grab and Nielsen juga, mereka kan kasih lihat menu trend breakfast lagi meningkat. Ya mungkin karena banyak WFH ya, jadi bangun tidur, aduh gatel nih mau makan apa gitu. Terus snacks atau food between meals juga meningkat karena kalau di rumah kadang lagi kerja gatel gitu, pengen nyemil, pengen apa. Jadi kami lihat kayak wah seru juga nih bikin produk-produk yang bisa buat untuk breakfast, untuk dessert gitu. Tapi balik lagi karena core value kami, we are a collaborator. Ya instead of kita bikin sendiri, kita ajaklah brand-brand yang juga siapa yang mau ya kolaborasi gitu. Nah salah satu yang ya ini mau tutup tahun bersyukur banget, salah satu bread chain yang terkemuka namanya Bread Life mau kolaborasi. Mau kolaborasi tuh, jadi roti-rotinya sudah bisa dijual di tempat kami. Nanti akan ada berita seru lainnya tentang kolaborasi produk antara Bread Life dan Daily Box gitu. Terus kami juga akan nanti buka di kota-kota baru. Yang terakhir kan yang kami buka di Pontianak. Yang orang pas kami mau buka mempertanyakan kenapa nggak main di Pulau Jawa dulu, kok langsung loncatnya ke Pontianak gitu. Ya, banyak gitu ya di Pulau Jawa padahal mereka. Iya. Dan surprisingly di Pontianak itu responnya sangat luar biasa Mbak Yeni. Jadi kita itu bahkan salah satu restoran yang punya antrian ojol. Karena kalau di sana restoran masih banyak yang makan di tempat, kalau kami itu antrian ojolnya banyak gitu. Yang the first gitu. Ya karena orang Pontianak akhirnya bisa menikmati makan ayam woku dan sei sapi. Ya kan, kalau orang punya contoh jago bikin masakan Manado, nggak akan kepikir tuh buka restoran Manado di Pontianak. Tapi Daily Box memampukan hal itu gitu. Jadi itulah, I think like you said, we found some opportunity yang kita juga mau replicate di pulau-pulau lain gitu. Menarik sekali ya rencana-rencana yang masih mau dicapai oleh Daily Box, dan suksesnya buat Daily Box dan Kelvin dan tim. Thank you banget buat supportnya loh Mbak Yeni. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama Daily Sosial. Kita tunggu lagi update dari Daily Box ya. Mungkin fundraising tahun depan untuk nambah kota atau nambah tim kan. Ditunggu infonya. Terima kasih Kelvin. Thank you sayang, thank you Mbak Yeni. Selamat bekerja kembali ya. Thank you. Oke, bye. Bye.